Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terasa sesak dada ini dan terasa kering mata ini karena dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Maka dari itu berlembutlah kepada kami, sehingga sedikit kelegaan dapat kami rasakan, dan sedikit basah pada mata kami dapat pula kami rasakan. Jangan haramkan kepada kami kecintaan para aulia kepadamu. Jangan haramkan kepada kami kesejukan dada aulia terhadap kami. Dan jangan kau biarkan kami berlarut-larut dalam kemaksiatan, berlarut-larut dalam ketaatan kepada syaitan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan usuluddin kita sebenarnya sudah selesai, karena kita telah menyelesaikan mengenai usuluddin kelima, yaitu mengenai hari kebangkitan, yang di dalamnya telah dibahas berbagai pemikiran dan barangkali dapat diambil daripadanya mana yang lebih kuat sesuai dengan dalil-dalil yang dapat diajukan pada waktu itu. Kemudian kemarin juga telah dibahas mengenai tambahan penutup daripada masalah usuluddin itu, yaitu masalah taubat, yang barangkali ada baiknya malam ini saya akan meneruskan pembahasan taubat itu dan akan lebih dirincikan lagi. Kemudian akan kami akhiri dengan insyaallah pembahasan amal ma'ruf dan nahi anil munkar sebagai penutupan daripada pelajaran tauhid. Dan setelah ini wallahu a'lam kita mau ganti tafsir atau pembahasan umum, misalnya menurut jamaah ini nanti, menurut para ikhwan sekalian. Sebagaimana telah saya singgung kemarin, pada buku Babul Hadi Asyar, buku yang sangat dikenal di kalangan Ahlul Bait, yang dipelajari secara intensif dan secara teliti di pesantren-pesantren Ahlul Bait, setelah membahas usul-usul al-khamsah, usul yang 5, dasar yang 5, menutupnya dengan 2 perkara. Yang pertama dengan masalah taubah. Ini barangkali yang dimaksudkan bahwa mempelajari suatu pengetahuan, khususnya usuluddin, barangkali ini yang tersirat artinya yang ingin diutarakan oleh pengarangnya, Said Murtado, sehingga saya pengarangnya, yang disarai oleh Al-Mahili. Barangkali yang ingin disampaikan yaitu bahwa akhir daripada tujuan kita as-salik minal makhluk ilal khaliq ini, akhir daripada tujuan pembahasan teologi adalah memacu orang memasuki suatu pintu yang mesti dilewati dan mesti dimasuki, yaitu yang dinamakan pintu at-taubah. Maka itu dalam bukunya ini diberi judul Fi Wujubit Taubah, permasalahan tentang wajibnya taubat. Nah, kemarin juga telah disinggung bahwa taubat ini secara akli dan juga secara nakli sangat dalilnya sangat kuat dan tidak dapat diragukan lagi. Saya mau mencoba untuk membahasnya secara pelan-pelan sesuai dengan ibarah yang ditulis di sini. Atau bahya an-nadam 'alal qabih fil madi wa tark fil hal wal azm ala adamil muawadah ilaihi fil istiqbal wa hiya wajibatun liwujubin nadam ijma'an. Katanya at-taubah itu adalah
menyesali terhadap perbuatan jelek yang telah berlalu, kemudian juga meninggalkannya pada saat sekarang. Jadi taubat itu mengandungi 3 makna secara asas: bersedih tentang kejelekan yang dilakukan di masa lalu dan sekarang meninggalkannya, dan berniat untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Itulah makna taubat. Dan taubat ini menurut musannif adalah wajib hukumnya. Dan saya rasa tidak hanya menurut musannif, melainkan menurut semua firqah-firqah Islam adalah wajib hukumnya. Begitu juga menurut akal yang sehat, menurut syariat juga mewajibkan kita bertaubat. Namun taubat di sini ada sedikit syarat. Salah satunya taubat yang tidak didasari atas menjauhi efek samping. Misalnya orang homoseksual, gay umpamanya. Dia orang yang gay, kemudian dia bertobat, tidak melakukan lagi, bersedih dan berniat untuk tidak melakukannya di masa mendatang. Tetapi dia melakukan itu karena dia takut sekali terkena penyakit AIDS. Ini tidak disebut taubat. Taubat yang misalnya minum bir juga, apa efek sampingnya minum bir? Barangkali sakit liver misalnya. Dia tidak mau mengulangi karena ada gejala liver pada dirinya, dia bertobat, tidak melakukan lagi karena takut livernya tambah parah. Yang demikian ini bukan dinamakan taubat. Jadi orang bertaubat itu dia menyesali dan bersedih terhadap yang dia lakukan itu, yaitu perbuatan jahatnya, perbuatan jeleknya, karena jeleknya, bukan karena hal-hal yang lain seperti karena menghindari efek samping, khususnya masalah yang berhubungan dengan keduniaan, semacam takut kena penyakit liver atau AIDS. Jadi taubat itu adalah bersedih terhadap perbuatan jeleknya itu karena kejelekan perbuatannya itu, dan tidak mengulangi pada saat sekarang, dan berniat juga pada masa mendatang tidak mengulangi lagi. Ini sekarang meninggalkan dan berniat secara sungguh-sungguh bahwa di masa datang tidak mengulanginya lagi. Kemudian taubat secara universal semacam tadi itu, cuman jenis-jenis dosa menuntut adanya taubat yang berjenis-jenis pula. yakni karena dosa bermacam-macam bentuknya, maka taubat itu juga bermacam-macam bentuknya. Misalnya, dosa ada 2 secara global. Dosa kepada Allah, langsung ada dosa kepada manusia. Yang dosa kepada Allah, ia tinggal bersedih dan tidak mengulangi, dan berniat untuk tidak mengulangi di masa datang. Itu taubatnya, jadi agak lebih mudah. Kalau perbuatannya itu, jadi kepada Tuhan ini, dosa kepada Tuhan masih terbagi lagi. Apakah dia melakukan maksiat atau meninggalkan yang wajib? Kalau maksiat, maka seperti tadi itu, sedih, sekarang tidak melakukan, dan berniat untuk tidak mengulang kembali. Ini kalau berupa perbuatan maksiat. Tetapi kalau meninggalkan yang wajib, bagaimana taubatnya? Misalnya tidak melakukan sholat, dilihat kalau masih ada waktu, maka taubatnya melakukan pada waktu itu. Itu taubatnya. Biasanya dia nggak sholat, sekarang ada maghrib nih, isya masih ada,
wah saya mau tobat, khusus pada waktu pada dalam masalah maghrib isya ini dia melakukannya sekarang, itu taubat. Kalau waktunya masih ada. Tapi kalau waktunya sudah keluar, sudah tidak ada, dilihat apakah jenis ibadah itu jenis yang mesti diqadha atau termasuk jenis yang tidak bisa diqadha. Kayak sholat id misalnya, tidak ada qadhanya misalnya. Atau sholat yaumiyah, sholat sehari-hari. Sholat wajib. Sholat id wajib. Sholat id wajib di zaman hadirnya imam. Sekarang tidak wajib. Tidak, sunnah. Nah jadi kalau saya ulang ya, kalau dosa kepada Allah, berbuat maksiat, taubatnya sedih, tidak melakukan sekarang, dan masa datang berniat untuk tidak mengulangi. Kalau dosanya yang kepada Allah ini meninggalkan kewajiban, maka kalau waktunya masih ada, lakukan kewajiban itu taubatnya. Kalau waktunya sudah habis, maka dilihat apakah jenis yang bisa diqadha atau tidak. Kalau jenis yang bisa diqadha, maka harus sholat qadha. Saya punya teman di anggota pengajian, salah satu pengajian itu sejak balik dia nggak pernah sholat sampai dia dewasa. Jadi sekarang giat-giatnya mengqadha. Saya kagum kepada orang itu, ajib, dia mengqadha terus. Kurang lebihnya demikian. Nah itu taubatnya dia. Kalau dia mati sebelum selesai, wa man hajara ilallah, dan kemudian mati menjemputnya sebelum dia sampai, yang penting dia sudah berangkat, maka pahalanya sudah tertulis. Kalau jenis yang bisa diqadha, qadha. Kalau jenis yang tidak bisa diqadha, maka ya seperti tadi, bersedih, kemudian tidak melakukan dan berniat untuk tidak mengulang. Tapi ada hal yang penting di sini. Orang yang melakukan sholat tapi tidak benar. Nah, ini yang cukup berat. Dalam mazhab Ja'fari, artinya dalam mazhab Ahlul Bait, kalau orang melakukan sholat salah, maka dia wajib mengqadhanya. Jadi lebih berat dari yang pertama, lebih berat dari orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Lebih beratnya apa? Lebih beratnya karena dia berarti harus melakukan sholat 2 kali. Jadi jangan dikira orang yang tidak sholat justru lebih buruk ketimbang orang yang sholat tapi tidak benar. Tidak mesti begitu. Contohnya dalam sisi taubat lebih berat karena dia harus mengulang lagi. Misalnya salah satu fatwa daripada Imam almarhum, misalnya bab najis, bab masalah kenajisan. Salah satu syarat daripada air wudhu harus mutlak airnya dan bersih dari najis. Katanya Imam, syarat kebersihan air ini adalah syarat mutlak. Tidak beda antara orang alim dan orang bodoh. Tidak beda orang alim kepada hukum atau tidak alim kepada hukum. Lupa terhadap hukum yang diketahui atau dia ingat kepada hukum yang dia ketahui, itu hukumnya sama saja. Ini berat. Jadi misalnya air ini kesentuh orang kafir, dia nggak tahu bahwa orang kafir ini najis dan menajisi air yang tidak sampai seukuran 378 kg umpamanya. Dia nggak tahu kalau ini sekarang dia najis karena airnya tidak sampai mencapai 378 kg. Dan dia nggak tahu kalau tidak mencapai seberat itu, kalau kena najis maka jadi najis. Dia nggak tahu, tetap batal. Atau dia tahu hukumnya orang kafir najis dan kalau menyentuh air yang sedikit jadi najis, dia tahu, cuman dia lupa, tetap sholatnya batal.
Apalagi orang yang tahu kemudian tetap melakukan dan melanggar, maka tetap najis. Atau begini, salaman sama orang kafir, tangannya berkeringat, dia nggak tahu kalau orang kafir najis, tapi ini yang sudah masuk ahlul bait. Jadi kalau masih madhabnya ahli sunnah wal jamaah, katanya imam, semua ibadahnya sah kalau sesuai dengan ahli sunnah wal jamaahnya. Jadi kalau dia ahli sunnah wal jamaah satu saat masuk syiah, yang walaupun menurut syiah batal dulunya, tetap tidak perlu dikodok. Jadi salah orang mengatakan bahwa syiah kejam dan sebagainya. Tidak ada, justru syaratnya harus sesuai. Justru kalau nggak sesuai dengan madhabnya, itu lebih berat, ditinjau. Apakah kalau tidak sesuai dengan madhabnya dulu, sesuai dengan madhab ahlul bait atau enggak? Kurang lebih demikian. Kalau tidak sesuai dengan madhabnya dulu dan tidak sesuai dengan madhab ahlul bait, maka itu harus dikodok. Justru harus sama dengan madhabnya yang dia pegang dulu. Nah, sekarang dia ahlul bait nih. Nah, salaman sama orang kafir, basah tangannya, najis. Dia nggak tahu kalau orang kafir najis. Mau wudu, airnya sedikit, dimasukkan ke dalam air, tangannya jadi najis semua itu air. Dia nggak tahu kalau ini sedang najis. Itu tetap batal sholatnya. Wudunya batal dan sholatnya batal, harus dikodok. Itu taubatnya begitu. Maka itu kalau orang sudah meyakini mazhab ahlul bait ini, tidak bisa main-main, langsung belajar fikih secara intensif, sehari selesai. Yang penting kewajiban sehari-hari dapat diketahui, semacam taharah, sholat, dan itu yang paling penting. Dan Anda tahu kalau sholat ini sudah benar, sampai dalam hadis dikatakan barang siapa 2 rakaat sholat diterima, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Dalam Quran juga dikatakan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Tapi kita beribu-ribu kali sholat, beratus-ratus kali sholat, barangkali belum melepaskan diri dari kemungkaran. Ini barangkali karena kita tidak mematuhi aturan main sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya ulang keringkasannya, kalau dosanya kepada Allah berupa kelakuan maksiat, minum bir misalnya, maka taubatnya sedih, menyesali maksudnya, dan sekarang tidak melakukan, dan besok tidak mengulanginya lagi. Kalau berupa meninggalkan yang wajib, maka dilihat masih ada waktu enggak. Kalau ada waktu, lakukan. Kalau tidak ada waktu, dilihat dari jenis yang bisa dikodok atau tidak. Kalau dari jenis yang bisa dikodok, kodok. Kalau yang tidak bisa dikodok, jadi jenis dari ibadah-ibadah yang tidak mesti dikodok, tidak usah dikodok, maka taubatnya hanyalah bersedih, kemudian yaitu menyesali, sekarang tidak melakukan, dan di masa datang tidak mengulanginya lagi. Kemudian ini kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi kalau berhubungan dengan orang lain, wah, hebat ini. Fa imma ayyakuna idlalan fi din bi fatwa khati'atin fattaubatu irsyaduhu wa ilamuhu bil khata'. Wah, ini susah ini kalau orang tidak ikhlas. Kalau dosanya itu berhubungan dengan manusia, maka dilihat apa bentuk dosanya. Kalau penyesatan bentuknya, jadi menyesatkan manusia, misalnya dengan fatwa yang keliru, ya kan? Misalnya saya nggak tahu fatwanya imam, ditanya orang bagaimana menurut mujtahid yang saya taklidi yaitu imam mengenai hal ini, saya nggak tahu, saya jawab, tak, keliru jawaban saya. Sebab saya nggak tahu, bisa benar bisa keliru. Kalau pas keliru, taubatnya bagaimana? Harus mengumumkan kepada orang tadi. Kalau kebetulan banyak orang di situ, harus dijangkau itu orang-orang yang siapa yang ada di majelis pada waktu itu. Maka itu barangkali saya sendiri digempur dari sana sini tetap tidak mau berubah. Masalahnya berat dalam mengajarkan fikih ini khususnya orang-orang yang minta fikih.
Jadi kalau merah ya merah, kalau biru ya biru. Cuman saya berusaha untuk merangsang orang-orang untuk mempraktikkan itu fikih misalnya. Jadi taubatnya harus mengumumkan lagi dan membimbing yang pernah dikelirukan itu dengan fatwanya atau dengan kabar yang dia bawa yang yang keliru itu, dan mengumumkan tentang kekeliruannya dan menunjukkan kebenarannya. Iya, menunjukkan kebenarannya. Dulu saya keliru pada pengajian yang dahulu, yang benar begini. Nah, itu taubatnya. Kalau berupa penyesatan bagi manusia, dan ini paling berat, ini dimiliki oleh ini taubat yang begini ini dimiliki oleh mubalighin. Orang-orang mubaligh ibtilanya di sini, ujiannya di sini. Gengsi sedikit ditanya orang nggak tahu dia jawab, wah, ngeri. Kalau zina nangis semalaman, taubat betul-betul dan meninggalkan syari'un ar-ridha. Allahu syari'u ar-ridha. Tapi jangan royal-royal kemudian pergi zina, enggak. Tetapi kalau ini masih tawakuf, biar nangis air mata darah. Kalau nggak salah pernah Imam Humaini nyatakan di Jihadul Akbar, kalau nggak salah itu, walaupun nangis air mata darah tetap tidak diampuni kecuali mengumumkannya kembali. Jadi jangan hayak-hayak kalau kita ditanya orang nggak tahu, ya saya kurang tahu. Kalau mendolimi, misalnya mengambil hak orang lain, dosanya bentuknya bukan penyesatan. Misalnya mengambil hartanya, mencuri, nah, menipu. Nah, taubatnya adalah memberikan hasil tipuannya itu kembali kepada orang yang pernah ditipu. Jadi kalau pernah nipu orang 50.000, harus dikembalikan kepada orangnya itu 50.000. Itu taubatnya. Gak bisa sekedar istighfar, harus menyampaikan. Kalau tidak bisa karena dia mati barangkali atau jauh nggak tahu di mana tempatnya, kalau masih dapat dipantau siapa ahli warisnya, berikan kepada ahli waris. Ya, kalau ini pun tidak bisa, maka dihibahkan dengan niat orang yang pernah dia tipu. Ya, kalau ini pun tidak bisa karena barangkali dia nggak punya duit untuk balas, dia sudah bangkrut, udah bangkrut total, nggak bisa, padahal dia pernah nipu orang 500 juta, maka dia harus punya niat itu. Jadi niat itu harus langgeng. Kapan dia punya, harus dia lakukan itu. Dan barangkali di sini nggak disebut, tapi dalam satu hadis dikatakan taubatnya orang gibah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggibah, menggunjing orang, minta maaf sama orangnya, kurang lebih demikian. Kalau orangnya sudah mati, memintakan ampun setiap kamu ingat dia. Ya kalau istilah sekarangan itu memfatihai. Ya, ngirimkan sebanyak-banyaknya. Kapan kita ingat orang yang pernah kita sakiti itu, kita singgung perasaannya, kita kirim Fatihah. Sebab di akhirat itu kurang lebih nanti Allah yang nanti memintakan maaf. Wahai rijal, orang ini dosa sama ente. Wah, kalau Allah yang memintakan, keke. Allah dia tidak bakal ridho insyaallah. Wahai rijal, fulan ini punya dosa sama ente di dunia kan, menyakiti ente, menyinggung perasaan ente, dan memperolok-olok ente di muka umum. Betul ya Allah. Tapi dia ini menyesal dan mengirimi Fatihah sama ente. Coba lihat ini Fatihahnya. Sekarang dan Fatihahnya saya terima, dan saya sudah menjadikannya dia kebun, dan jadikannya dia bangunan dan bidadari sekian banyak. Apa kau tidak ridho kepada orang itu? Ya Allah, saya ridho. Jadi dia tidak diapa-apain atas dosanya itu. Dan insya Allah di akhirat tidak ada engkel-engkelan lagi. Karena apa? Dia memikirkan keselamatannya juga si rijal ini. Jadi tidak mungkin, apalagi sampai Allah yang memintakan untuk orang yang bersalah tadi. Jadi untuk hak-hak kepada orang lain ini, sampai ada hadis entah sahih apa tidak, Rasulullah tanya, kau tahu nggak orang bangkrut itu apa? Tahu ya Rasulullah. Apa itu? Yaitu kalau punya modal bangkrut, ludes.
Bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut adalah pulang di padang mahsyar nanti membawa amal-amal soleh. Tapi karena dia banyak ikatan sama orang, banyak utang-utang dan salah-salah, satu orang nuntut, ya Allah fulan ini punya salah sama aku. Ya dihisab, cari datanya. Kalau di komputer cari, dibuka bagaimana filenya, ngomong apa, 2 kilo diambil perbuatan baiknya, 2 kilo diserahkan sama orang yang pernah didolimi. Makanya lebih baik taubatlah kita ini. Jadi kalau bisa setiap hari mendoakan, seperti guru saya waktu habis mengajar akhlak biasanya doa begini, kurang lebihnya, Allahumma fir lana wali walidaina waliman sabaquna bil iman waliman wajaba haqquhu alaina. Wahai Tuhan, ampunilah kami dan kedua orang tua kami dan orang-orang beriman yang telah mendahului kami dan orang-orang yang kepada mereka kami masih mempunyai tanggungan, hutang, perasaan, duit, atau apa yang barangkali nggak kehitung dalam akal kita, tidak kita lupakan. Soalnya seperti ini, barangkali hadis ini sahih, cuman saya tahunya tidak dari jalur Ahlul Bait, tapi barangkali mirip ini sekali dengan apa yang kami ketahui. Iya, jadi diambil 2 kilo tuh, perbuatan baiknya diserahkan kepada orang yang pertama. Datang orang kedua, ya Allah, orang ini dulu jitak saya, ngeludahi saya di depan umum, saya tersinggung sekali pada waktu itu, dan saya akhirnya rugi sekian, apalagi bisnis ya. Akhirnya saya nggak dipercaya. Ya akhir, dihitung berapa dosa itu menurut hisab Allah. Ya 8 kilo, ambil 8 kilo. Terus datang orang ketiga, keempat, kelima, orang gunjing kan, gunjing, apa sajalah yang berupa menyakiti, tapi menyakiti yang tidak hak ya. Jadi menyakiti yang hak boleh, tapi menyakiti yang, maksudnya menyakiti dengan hak boleh, bukan menyakiti yang hak. Tapi menyakiti dengan kebatilan tidak boleh. Misalnya menggampar orang tidak boleh, tapi karena menyakiti orang dengan kebatilan. Tapi kalau menggampar orang yang menggampar orang, misalnya A digampar B sekali, per, maka A mempunyai hak menggampar B sekali, per. Nah, B menggampar A yang tidak dengan kesalahan, tidak hak, maka dia menggamparnya dengan kebatilan. Tapi A menggampar B dengan kebenaran. Ini maksud saya, yang menyakiti, yang berdosa ini menyakiti yang dengan kebatilan tentunya. Dan ini juga, wah saya kalau mau bicara takut tendensius. Masalah penyakit-penyakit yang ada dalam seperti saya ini, yang ingin menjadi mubaligh misalnya, ini mempunyai penyakit yang luar biasa, harus dapat membendung itu dengan tenaga batin istilahnya. Karena apa? Kalau melihat mubaligh yang satu menonjol, timbul rasa was-was itu, dan diserbu oleh sekian jin yang jahat dan sekian iblis yang jahat, diserang. Inti apa? Inti kalah sama dia. Wah. Akhirnya timbullah kehasutan dan sebagainya. Ini kalau kita tidak mampu membendungnya, na'udzubillahi min dzalik, membawa kesesatan di majelis-majelis, dan tidak hanya berhubungan dengan pribadi, tetapi dengan masyarakat, dengan kaum muslimin. Yang ini taubatnya luar biasa beratnya. Tidak seperti zina, sungguh. Kalau dia betul-betul taubat, pernah ada seorang yang pokoknya rusak. Waktu dia mati, waliullah ikut menjenazai. Orang bingung. Ya Allah, ini jawara. Siapa yang tidak kenal kejelekan sifat-sifatnya, dan pokoknya luar biasa jeleknya. Kenapa kok aulia yang mengkafani dan seterusnya? Ditanya orang Irfan, ditanya, kenapa anda begitu? Iya, saya tahu. Maksudnya dari alam mukasyafahnya, bahwa pada malam itu dia menangis begitu hebatnya kepada Allah, bertaubat begitu hebatnya kepada Allah, sehingga diterima taubatnya. Dan sekarang waktu dia mau meninggal itu setelah menjadi aulia min auliaillah. Luar biasa. Tapi kalau dosa sama orang ini nggak bisa sekedar menangis. Pakai telepon, harus pakai telepon, angkat. Kalau perlu tulis di surat kabar. Gitu. Ini kalau nggak ikhlas murni, tidak akan dilakukan.
Apalagi orang yang sudah punya pamor dan punya kedudukan dalam dada masyarakat. Tapi punya kedudukan dengan kedudukan palsu di mata malaikat. Di mata Allah Subhanahu wa taala mal'un, mendapat laknat. Dan seluruh rumahnya itu gelap istilahnya. Maka itu imam waktu mengatakan gedung putih itu bukan gedung putih, gedung hitam itu betul-betul hitam menurut para urafa. Hitam. Nauzubillah min dzalik. Dan dia jadi mubalagh itu hanya sekedar ya hobi. Minal haba, minal apa jamaknya hobi. Sudah daripada hubub. Nah, jadi kembali kepada masalah. Nah, orang yang rugi kata Rasulullah, yang bangkrut, itu diambil amalnya sama orang. Allah memberikannya kepada orang lain yang dia sakiti, dia utangi, dia terus sampai satu saat amal baiknya sudah habis. Masih datang orang lagi, ya Allah, orang ini dulu begini sama aku. Iya, Her, memang ada catatannya. Dilihat amal baiknya udah nggak ada. Yang didolimi itu dilihat punya kejahatan nggak, punya dosa, punya. Dia dulu dosanya sama si yang didolimi ini 2 kilo. Diambil itu 2 kilo kejelekan yang didolimi di dunia, dikasihkan sama orang yang tadinya membawa kebaikan itu. Kasihkan terus orang ke-5, ke-6, sampai dia punya yang dimiliki hanya kebaikan, keburukan akhirnya. Itu kata Rasulullah, itulah orang bangkrut. Itu sebenar-benar bangkrut. Bagaimana? Kurang lebih ya. Jadi yang sedemikian rupa ini memang mirip dengan secara global. Cuman letterlek hadisnya saya belum membaca di riwayat Ahlul Bait. Dan ini Ami Z ini menyaksikan bahwa di Usul Kafi katanya ada. Jadi barangkali yang mendengarkan kaset sekarang bisa meyakini ada kabar dari Mizet katanya di Usul Kafi ada yang semacam itu. Jadi itulah orang bangkrut. Jadi istilahnya dia punya kebaikan banyak, dikurang jadi habis, akhirnya masih punya hutang lagi sama orang. Dibayar. Nah, dia membayar kejelekan orang dilimpahkan kepada dia. Allah marhamu. Insyaallah. Ala kulli hal. Jadi kata Imam Ali, memang Imam Ali pernah kata-katanya ringkas tetapi betul-betul bermakna. Semuanya sih bermakna. Salah satunya ini repot akhirnya. Menghadapi awliya Allah ini repot. Nggak ada yang satu lebih afdol dari yang lain dari kata-katanya. Semua rata. Bahkan katanya Mullah Sadra, para urafa itu melihat huruf tidak ada, hanya titik aja. Nggak ada bedanya itu kata-kata dan sebagainya ala kulli hal. Dikatakan Pak, jauhi dosa, kata Imam Ali. Sesungguhnya menjauhi dosa lebih mudah ketimbang bertaubat. Itu kata-kata yang luar biasa. Jauhi dosa, karena menjauhi dosa lebih mudah ketimbang taubat. Sebab orang yang sudah bertaubat itu dia sudah masuk ke daerah yang tidak aman. Jadi mau keluar lagi dia harus melalui begitu banyak ranjau-ranjau yang telah dipasang oleh setan sendiri. Sehingga dirinya sendiri nggak mau keluar sebenarnya. Cuman kalau dia sadar, fitrahnya akan dipupuk dan berusaha untuk memberontak dan keluar dari jaringan iblis itu. Jadi kembali kepada masalah taubat itu sedemikian rupa, dan kalau orang-orang ingin bertaubat maka bertaubatlah secara seksama, secara baik dan teliti agar supaya mendapatkan hasil yang baik di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain yang perlu diingat, ya yang perlu diketahui juga, salah satu pintu taubat, salah satunya, ini sedikit promosi ini sebenarnya, tetapi memang benar begitu keadaannya. Salah satu pintu taubat adalah masuknya seseorang kepada mazhab Ahlul Bait. Sampai-sampai saya pernah bertanya kepada mujtahid kabir yang namanya, yang baru meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu, Ayatullah Uzma Sayyid Mar'asi An-Najafi. Sayyid Mar'asi An-Najafi almarhum, mudah-mudahan Allah menerima arwahnya. Beliau adalah termasuk senior, sejajar dengan imam keseniorannya. Cuman
ulama banyak mengatakan Imam A'lam. Tetapi dari segi keseniorannya, waduh, repot. Itu sejajar sama dengan Ayatullah Al-Baikani juga, Ayatullah Ar-Raqi.